Bab 1480. Raga Raja Qin lapis kedua. Nico Bai, menurut kamu, di antara dua orang ini siapa akan menang? Di tribun, Yu Xiao pun bertanya. Vektor Zan ini sudah lebih kuat dari Ginting Qin, tidak menyangka Ginting Qin ini adalah orang bodoh. Nico Bai dengan nada tanpa perasaan berkata, dia seharusnya adik dari Edward Qin, berbeda jauh dengan kakaknya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Di panggung pertandingan, Vektor Zan tersenyum licik, mendadak menghilang dari tempat. Dimensi Sunya bergoyang, suara ledakan pun terdengar. Seolah-olah sosok bayangan Vektor Zan sedang dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata bergerak, bahkan dimensi Sunya juga tidak menahan kecepatan ini. Ginting Qin membuka matanya, lalu mendengus. Reiki yang melimpah pun bagaikan ombak laut mengalir keluar. Reiki terkumpul di udara, mengelilingi seketika berubah menjadi seekor ular hijau, terbang ke bawah mulai berputar di sekeliling Ginting Qin dengan cepat. Bam! Sosok bayangan Vektor Zan mendadak muncul di depan Ginting Qin. Orang klan barbarian yang mahir dalam ilmu sihir tidaklah banyak, tetapi pelatihan fisik juga bisa membuka dimensi, menghancurkan senjata pusaka. Tinjuan super kuat Vektor Zan seketika mendarat di badan ular hijau Reiki ini. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga, Reiki yang melimpah pun meledak keluar. Satu tinjuan ini, di bawah jeritan ular hijau, akhirnya lenyap. Tapi, Reiki ini menyebar, Vektor Zan juga terbang ke belakang, bersembunyi di arus kacau ini. Serangan pertama sudah aku terima. Ginting Qin menghela napas, dalam hati sedikit menyesal. Tapi perkataan ini sudah diucapkan, tidak mungkin mengingkarinya, sekarang hanya bisa menahan sekuat tenaga. Serangan kedua. Vektor Zan mendengus lalu kembali terbang, kali ini dia bagaikan meteor, semua permukaan yang kokoh dilalui olehnya pun mulai retak. Ginting Qin pun mendengus, dia menggigit bibirnya, Reiki yang di luar badan pun berkumpul menjadi bukit dan melapisinya. Vektor Zan yang menghantam, membuat bukit ini retak dan meledak menjadi dua pecahan. Masih ada serangan terakhir. Ginting Qin kali ini juga menggerakkan semua Reikinya, dia merasakan serangan Vektor Zan semakin lama semakin kuat, setiap saja akan menggunakan jurus terakhirnya. Baiklah, akan kita selesaikan dalam satu serangan ini. Vektor Zan tersenyum, sosok bayangan menyerbu. Di saat mendekati Ginting Qin, semua Reiki yang Vektor Zan kumpul sudah mencapai titik klimaks. Sebuah sosok bayangan muncul di depan Vektor Zan. Sebuah sosok bayangan pria klan Barbarian War yang berambut panjang, ekspresi sangat garang, tatapan mata dipenuhi hawa membunuh. Sumber energi figuratif. Mata Ginting Qin terbuka lebar, dia merasakan, Vektor Zan kali ini menggerakkan semua tenaganya, bahkan sumber energi figuratif yang bisa digunakan saat fase transendensi pun dikeluarkan. Raga Raja Qin. Ginting Qin juga tidak ragu-ragu, mengeluarkan jurus terakhirnya. Jika di saat ini masih tidak menggunakan kemampuan sebenarnya, dirinya akan kalah, dan sudah membiarkan lawan menyerang 3 serangan, malah kalah dalam 3 serangan lawan ini benar-benar penghinaan terbesar, dirinya tidak membiarkan ini terjadi. Reiki seluruh badan Ginting Qin pun bagaikan ombak laut mengalir keluar, dan bergerak di saluran Reiki yang ada di badan. Di belakangnya, mendadak muncul sebuah sosok bayangan raksasa. Sosok bayangan seorang pria yang sempurna, badan kekar memakai baju perang berwarna emas, sepasang mata sedang dipejamkan. Juga bisa dikatakan, seharusnya tidak disebut sosok bayangan, karena memiliki tatapan mata, bayangan dan darah daging. Raga Raja Qin lapis kedua yang sempurna. Sebagian besar anggota keluarga Qin pun kaget. Di tribun penonton, tamu yang mengetahui banyak informasi juga sangat kaget.
Bahkan ada sebagian orang yang kaget sampai berdiri. Anggota keluarga Qin dari kecil harus melatih Raga Raja Qin. Kebanyakan ilmu sihir harus mengandalkan Raga Raja Qin untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator mengetahui cara membedakan Raga Raja Qin. Raga Raja Qin lapis pertama, seluruh badan akan memancarkan cahaya emas. Jika sudah mencapai tahap sempurna, memancarkan cahaya emas bercampur hitam. Sedangkan lapis kedua, meskipun hanya sosok bayangan Raja Qin, dan Raga Raja Qin ini akan semakin kekar, berarti tahap melatihnya semakin tinggi. Jika sudah bisa muncul bayangan di Raga Raja Qin, maka sudah bisa disebut sempurna. Tapi di kondisi biasa, seorang kultivator keluarga Qin membutuhkan waktu 100 tahun, baru bisa mencapai lapis kedua sempurna. Karena kesusahan dalam melatih juga salah satu aspek, mencari 3 macam kekuatan sumber energi baru bisa melatihnya, ini juga sangat susah. Mata Erik Qin pun bergerak. Tidak menyangka jurus terakhir dari Ginting Qin ini adalah Raga Raja Qin lapis kedua sempurna. Sosok bayangan leluhur Raja Qin ini muncul, serangan tinjuan yang super kuat mengarah ke arah serangan sumber energi figuratif. Ginting Qin pun menunjukkan ekspresi percaya diri. Dirinya sangat beruntung, di saat menerobos fase distraksi, sudah membangunkan 2 macam 5 elemen sumber energi, dan di saat fase distraksi tahap akhir, dirinya sudah mengumpulkan 3 macam 5 sumber energi, ditambah dengan dukungan melimpah dari sang ayah. Membuat dia yang masih berusia muda, Raga Raja Qin sudah bisa mencapai lapis kedua sempurna. Disayangkan, satu serangan ini tidak bisa menyerang, harus menunggu serangan berikutnya menghantam Vektor Zan turun dari panggung. Ginting Qin berpikir dalam hati. Vektor Zan melihat sosok bayangan raksasa Raga Raja Qin, juga sangat terkejut. Setelah merasakan kekuatan ini, Ginting Qin, kamu mengira aku hanya memiliki kekuatan begini saja? Vektor Zan tiba-tiba tertawa keras, di antara alis matanya mendadak memancarkan cahaya merah. Sekejap mata, cahaya merah ini menyebar ke seluruh badan, melapisi Vektor Zan, membuat dia seperti seorang dewa perang yang menakutkan. Hawa membunuh yang kuat, Vektor Zan ini sebenarnya sudah membunuh berapa banyak orang, tidak kalah dari Huike. Dan di dalamnya juga ada hawa ingin menantang. Erik Qin mendadak sadar, kenapa Vektor Zan mendirikan panggung pertandingan di kota kekaisaran, dan bertarung 9 hari berturut-turut. Fenomena yang menakutkan ini, tidak tahu Vektor Zan menggunakan jurus rahasia apa. Sosok bayangan abstrak dia pun berubah menjadi warna merah darah, juga ditopang oleh hawa ini, kekuatan pria sosok bayangan klan barbarian ini mendadak meningkat pesat. Mendengus, lalu menyambut tinjuan dari Raja Qin. Bam! Langit bumi bergoyang, Reiki meledak. Suara ledakan yang memekakkan telinga ini, sebagian besar kultivator yang tidak memiliki kultivasi tinggi, gendang telinga pun pecah. Jika bukan ada formasi yang melindungi di sekeliling panggung pertandingan ini, mungkin suara ledakan ini akan menebus gendang telinga melukai jiwa. Energi pun berterbangan, perisai formasi yang bergoyang terus berkedap-kedip. Beberapa tetua keluarga Qin segera terbang memperkuat formasi. Di dalam panggung, Reiki yang tebal ini pun terbang ke langit, menutupi matahari. Di bawah aura yang kacau ini, semua orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah Reiki ini lenyap, terlihat 2 bayangan orang di tengah panggung pertandingan. Tapi satu berdiri, dan satunya terbaring di lantai. Ginting. Filbert Qin kaget, melihat Vektor Zan dengan muka meremehkan berdiri di samping, dan kakinya menginjak di atas badan Ginting Qin. Sedangkan Ginting Qin berlumuran darah, dan sudah pingsan. Aku mengira Raga Raja Qin sangat kuat, ternyata hanya segini saja. Vektor Zan mencibir lalu menendang, Ginting Qin yang pingsan seketika seperti karung pasir ditendang keluar dari panggung pertandingan. Seketika ini,
suasana sangat hening. Sebagian besar orang pun terkejut. 3 serangan Vektor Zan sudah bisa mengalahkan Ginting Qin, jenius hebat dari keluarga Qin. Dan Ginting Qin yang sudah melatih raga Raja Qin hingga lapis kedua sempurna. Meskipun juga adalah karena Ginting Qin terlalu meremehkan lawannya, tetapi serangan terakhir, Ginting Qin sudah mengeluarkan jurus terakhir, tetapi juga kalah. Sedangkan anggota keluarga Qin lainnya pun semakin panik. Kompetisi melawan klan barbarian kali ini mungkin akan kalah. Awalnya, asalkan Ginting Qin dan Erik Qin menang, keluarga Qin baru akan bisa membalikkan keadaan dan menang. Tetapi sekarang Ginting Qin kalah, meskipun Erik Qin menang, hasilnya juga masih tetap seri. Bersambung.